di dalam kasus yang sekarang ini Bahar bin Smith ini tidak akan bisa lolos ya kan. Kenapa? Karena lawannya ini bukan sembarangan. Dia sedang melawan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini GP Ansor. Harapan untuk kasus ini seperti apa? Harapan kami jelas, tidak ada tebang pilih dalam kasus hukum ini. Siapapun pelakunya harus dihukum seadil-adilnya. Tidak hanya satu pelaku, seluruh pelaku harus dihukum dengan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat berguru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan umur dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan terbaru sahabat-sahabat terkait dengan kasus pengeroyokan anggota Banser yang terjadi di Tangerang beberapa waktu yang lalu. Hari kemarin, hari Jumat ya, itu Banser dan Ansor sekota Tangerang itu melakukan silaturahim dengan Mapolres ya. Bukan demo ya, bukan demo tapi silaturahim ya. Kata mereka datang akan Jumatan ke Masjid Mapolres ya. Ya, artinya ini hanya sekedar klise saja, padahal sesungguhnya itu ya demo gitu ya. Nah, tuntutannya apa? Tuntutannya tegas ya, agar para pelaku pengeroyokan yang banyaknya itu 11 orang dan satu orang diantaranya itu diduga itu adalah Bahar bin Smith, itu segera ditangkap ya. Nah, coba kita lihat dulu ya videonya. Laporan apa terkait permasalahan ini? Pertama, tujuan kami keluarga Banser Ansor Kota Tangerang, alhamdulillah tidak hanya Banser Ansor, kami juga disupport, didukung oleh orang tua kita, guru-guru kita dari PCNU Kota Tangerang. Alhamdulillah atas instruksi Rais Suriah Bapak Haji Kiai Haji Udin dan Ketua Tangkudiah Kiai Haji Dedi Mahmudin dan dibersamai pendekar-pendekar Pangganusa. Tujuannya kemari adalah silaturahim sekaligus yang pertama menanyakan proses hukum yang sedang kita laporkan pada Polres Metro Tangerang Kota. Yang alhamdulillah tadi kami berkesempatan dijumpai dengan jajaran Polres, dalam hal ini Bapak Kapolres Bapak Dr. Raden Muhammad Jauhari. Responnya adalah positif seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, proses hukum ini yang memimpin langsung Kapolres Metro Tangerang Kota, Raden Muhammad Jauhari. Insya Allah prosesnya akan transparan sesuai prosedur dan seluruh pelaku akan ditindak seadil-adilnya. Keadaan korban saat ini seperti apa itu? Alhamdulillah korban sampai sejauh ini sudah berangsur langsung membaik, walaupun di beberapa wajah masih cedera, bagian mulut, bagian hidung, bagian mata, bagian kepala. Atas berkah doa guru-guru kita, keluarga besar Ansor Banser, beliau pulih, beliau bisa menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi. Maka pada hari ini kita antar kepada sahabat Ridho untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terkait apa yang terjadi. Harapan untuk kasus ini seperti apa? Harapan kami jelas, tidak ada tebang pilih dalam kasus hukum ini. Siapapun pelakunya harus dihukum seadil-adilnya. Tidak hanya satu pelaku, seluruh pelaku harus dihukum dengan seadil-adilnya. Dan kami menantikan dari keluarga besar Ansor Kota Tangerang secepat mungkin proses hukum ini dilakukan, walaupun kami paham tidak boleh proses hukum melanggar prosedural hukum. Alhamdulillah Kapolres dan jajarannya dalam hal ini Kasat Reskrim sudah memproses semuanya, progresnya bagus. Dalam waktu dekat insya Allah sudah ada jawaban atau kepastian. Apakah setelah hari ini adakah kalau misalkan untuk Banser atau Ansor ada kesimpulan untuk Polres? Ansor Banser dari dulu tidak pernah dididik untuk bikin yang namanya ricu, demo nggak ada. Maka pada hari ini kami datang ke sini tujuannya bukan demo,
tujuannya bukan membuat rusuh. Kami mau sholat Jumat. Kami mau sholat Jumat berjamaah, pengen merasakan Masjid Kapolres Metro Tangerang Kota. Maka tadi mohon disampaikan Pak Kapolres, coba itu kalau bisa khotib sama imamnya dari Ansor Banser. Kita buktikan kami ini santri Pak. Jadi walaupun nggak ada persiapan, kalau baru jadi khotib, jadi imam siap. Saya ngasih amplop Pak. Ya, seperti itu kurang lebih. Tujuan yang keduanya jelas. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang sudah kami lakukan terhadap laporan saudara Komandan Ridho diproses dengan seadil-adilnya. Ya, saya kira sahabat-sahabat ini tidak hanya dari Ansor Kota Tangerang ya, tetapi ini juga sudah direspon oleh pimpinan pusat GP Ansor ya. Khususnya itu yang dari LBH GP Ansor itu sudah melakukan atensi yang serius terhadap kasus ini. Jadi kalau kemudian kasus ini tidak ditindaklanjuti secara transparan, secara profesional oleh pihak kepolisian, maka bisa kita prediksi beberapa hari ke depan ini akan terus dilakukan pressing ya, terutama oleh sahabat-sahabat Ansor ya, sahabat-sahabat Banser itu akan melakukan pressure terus ya ke pihak kepolisian, baik itu di Mapolres Kota Tangerang maupun di Mabes Polri ya. Dan saya kira memang ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kasus yang sudah Bahar bin Smith ini kan selalu lolos ya. Misalnya kasus beberapa waktu yang lalu dia dengan sok petantang-petenteng itu melakukan penagihan ya kepada seseorang, itu kemudian dia datangi rumah orang dan nantang-nantang, bahkan sampai melakukan perusakan, dan itu sampai hari ini tidak ada kabar ceritanya kasusnya dia itu ya, walaupun itu sudah dilaporkan. Nah, saya kira di dalam kasus yang sekarang ini Bahar bin Smith ini tidak akan bisa lolos ya kan. Kenapa? Karena lawannya ini bukan sembarangan. Dia sedang melawan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini GP Ansor gitu. Yang tentu saja GP Ansor itu tidak akan pernah diam kalau kemudian pelaku-pelaku ini tidak semuanya ditangkap gitu ya. Karena sudah jelas dari keterangan yang diberikan oleh korban kemarin itu, 11 orang ini ya semuanya itu adalah anak buahnya Bahar bin Smith, dan satu orangnya itu Bahar bin Smith sendiri gitu ya. Jadi harapan kita kepolisian bisa tegas untuk melakukan pengusutan kasus ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Ansor tadi itu ya semuanya harus ditangkap, jangan ada tebang pilih, jangan karena dia di backing sama jenderal kemudian ini tidak berani diselesaikan. Mungkin itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.